Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Nurhayati dengan NIM 2311000029. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai merger pada PT Bank Dinar Indonesia Tbk dan pada PT Bank OK Indonesia Tbk. Selanjutnya, latar belakang. Saat ini banyak perusahaan berupaya memperluas usahanya melalui berbagai strategi seperti merger, konsolidasi, atau akuisisi. Langkah ini diambil sebagai respon atas persaingan yang semakin ketat sekaligus sebagai upaya untuk memperkuat posisi dan keberlangsungan perusahaan. Merger adalah proses penggabungan dua badan usaha menjadi satu entitas yang lebih besar, yang berdampak signifikan terhadap kondisi internal dan eksternal perusahaan, termasuk kinerja perusahaan. Kinerja ini umumnya diukur melalui laporan keuangan yang memberikan gambaran kondisi keuangan serta menjadi acuan bagi investor. Nah, salah satu contoh merger adalah antara PT Bank OK Indonesia Tbk dan PT Bank Dinar Indonesia Tbk. Penggabungan ini bertujuan menciptakan bank yang lebih kuat dan kompetitif, dengan layanan yang lebih luas untuk segmen retail, UMKM, dan korporasi, serta berkontribusi pada sektor-sektor prioritas ekonomi nasional. Selanjutnya ada company profile pada PT Bank Dinar Indonesia. Nah, PT Bank Dinar ini awalnya didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1990 dengan nama awal PT Liman International Bank. Lalu berubah nama menjadi PT Bank Dinar Indonesia pada tanggal 20 Juni 2012. Lalu memperoleh izin operasionalnya itu sebagai bank umum pada tanggal 21 November 1991 yang merupakan bank umum swasta nasional non-devisa. Lalu bank ini fokus pada pelayanan cepat, prudent, dan mendukung pengembangan UMKM. Lalu berkomitmen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya ada company profile pada PT Bank OK Indonesia. Nah, PT Bank OK Indonesia ini didirikan tahun 1969 sebagai Bank Pasar Parta, berubah menjadi PT Bank OK Indonesia itu pada tahun 2017 setelah diakuisisi oleh APRO. Nah, bank ini fokus awalnya itu pada pembiayaan LKM di Bali, kini berkembang menjadi bank umum nasional. Bank ini bekerja sama dengan lebih dari 765 lembaga keuangan mikro di seluruh Indonesia yang menyediakan produk simpanan, kredit, dan layanan Okeling yang memiliki pemegang saham utama yaitu APRO dan Iwayan Gata. Selanjutnya terdapat kronologi penggabungan merger pada PT Bank Dinar Indonesia Tbk dan pada PT Bank OK Indonesia Tbk. Penggabungan antara PT Bank Dinar Indonesia Tbk dan PT Bank OK Indonesia merupakan langkah strategis dari APRO Financial Co. Ltd, perusahaan pembiayaan asal Korea Selatan yang telah mengakuisisi Bank OK pada Mei 2017 dan Bank Dinar pada Oktober 2018. Tujuan utama penggabungan ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas jangkauan layanan perbankan, terutama dalam pembiayaan konsumen. Dalam proses ini, Bank Dinar bertindak sebagai entitas penerima penggabungan, sementara Bank OK secara hukum dinyatakan berakhir tanpa proses likuidasi. Segala hak dan kewajiban Bank OK secara otomatis beralih ke Bank Dinar. Penggabungan ini dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan mendapat persetujuan dari OJK, RUPSLB, masing-masing bank serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Penggabungan ini efektif berlaku pada 2 Mei 2019 dan saham hasil penggabungan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada 3 Mei 2019 dengan nama PT Bank OK Indonesia Tbk. Proses konversi saham dilakukan berdasarkan nilai wajar masing-masing bank, di mana satu saham Bank OK dikonversi menjadi 4.061,87 saham Bank Dinar. Pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan memiliki hak untuk meminta pembelian kembali saham mereka oleh Bank Dinar. Tidak ada pemutusan hubungan kerja dalam penggabungan ini, seluruh karyawan Bank OK dialihkan menjadi karyawan Bank Dinar dengan hak-hak ketenagakerjaan tetap dijamin, termasuk masa kerja, gaji, dan fasilitas. Bahkan terdapat peluang promosi dan insentif bagi karyawan yang tetap melanjutkan kerja pasca penggabungan.
Selanjutnya, penetapan penggabungan merger pada PT Bank Dinar Indonesia Tbk dan PT Bank Oke Indonesia Tbk. Penetapan penggabungan Oke Bank Indonesia dengan nama lengkap PT Bank Oke Indonesia Tbk merupakan bank swasta nasional hasil penggabungan dari dua bank swasta nasional, yaitu PT Bank Dinar Indonesia Tbk dan PT Bank Oke Indonesia. Ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2019. Bank swasta nasional ini telah disuntikan modal dari Aprov Finansial untuk memperluas kredit terutama di sektor konsumen dan sekaligus menjadi pemegang saham utama Oke Bank Indonesia. Aprov Finansial adalah sebuah perusahaan pembiayaan dari Korea Selatan. Perusahaan ini mengakuisisi ke PT Bank Dinar Indonesia Tbk pada 25 Oktober 2018. Selanjutnya, terdapat dampak penggabungan merger pada PT Bank Dinar Indonesia Tbk dan PT Bank Oke Indonesia Tbk. Yang pertama, jaringan layanan menjadi lebih luas. Yang kedua, produk perbankan lebih beragam. Yang ketiga, persaingan yang meningkat. Yang keempat, akses pembiayaan kepada sektor UMKM dan konsumen menjadi lebih optimal. Yang kelima, integrasi teknologi informasi dan manajemen risiko yang lebih kuat. Dan yang terakhir, memperbesar kontribusi terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, tujuan merger PT Bank Dinar Indonesia dan PT Bank Oke Indonesia. Yang pertama, memberikan kontribusi dan manfaat bagi industri perbankan di Indonesia. Salah satunya dengan peningkatan investasi modal, bank yang menerima penggabungan akan secara konsisten berkontribusi terhadap ekonomi dan industri perbankan di Indonesia. Yang kedua, menjadikan bank yang menerima penggabungan menjadi salah satu bank terkemuka yang menawarkan produk dan jasa perbankan yang beragam di Indonesia. Yang ketiga, menetapkan dasar untuk menjadi bank kategori buku 3 dengan penguat modal dan manajemen bisnis yang lebih stabil. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bersaing dengan menciptakan skala ekonomi yang lebih besar dan meningkatkan kekuatan finansial. Yang kelima, memperluas jaringan dengan menambah jumlah kantor cabang pembantu, kantor kas mobil, dan ATM. Yang keenam, memberikan kontribusi dan manfaat bagi industri perbankan Indonesia. Salah satunya dengan peningkatan investasi modal. Bank yang menerima penggabungan akan secara konsisten berkontribusi terhadap ekonomi dan industri perbankan di Indonesia. Yang ketujuh, memperluas efisiensi jaringan pemasaran, pengembangan produk, termasuk pengembangan saluran distribusi pelanggan atau e-channel. Yang kedelapan, meningkatkan transparansi kepada semua stakeholder dari bank yang menerima penggabungan dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Yang kesembilan, peningkatan efisiensi operasi dan tingkat manajemen risiko melalui implementasi sistem teknologi informasi yang mutakhir. Dan yang terakhir, sumber pendanaan dengan porsi DPK yang memiliki suku bunga rendah dan mengurangi konsentrasi pada deposan-deposan besar. Nah, selanjutnya ada laporan keuangan atau financial statement pada PT Bank Oke Indonesia Tbk tahun 2018, 2019, dan 2020. Ini ada di jumlah aset, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, laba bersih, dan penjualan di tahun 2018 atau sebelum merger, 2019 pada saat merger, dan 2020 sesudah merger. Selanjutnya terdapat kondisi PT Bank Oke Indonesia sebelum dan sesudah merger. Dari data yang diperoleh terlihat bahwa net profit margin PT Bank Oke Indonesia selama 3 tahun mengalami perbedaan antara sebelum dan sesudah melakukan merger. Pada tahun 2018, yaitu sebelum merger, net profit margin menunjukkan angka sebesar 11,42%, artinya setiap rupiah penjualan menghasilkan keuntungan sebesar 11,42% atau sama dengan 0,1142. Pada tahun 2019, saat bank melakukan merger mengalami penurunan sebesar 19,517% dari 11,42% menjadi minus 8,097%.
Penurunan net profit margin disebabkan adanya penurunan penjualan yang diikuti dengan penurunan laba bersih. Selisih penurunan penjualan sebesar 18.799.310.973 dari tahun sebelumnya. Sedangkan selisih penurunan laba bersih itu sebesar 42.949.587.183 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, yaitu tahun sesudah merger, mengalami kenaikan sebesar 11,26% dari minus 8,097% menjadi 3,163%. Kenaikan net profit margin disebabkan karena terjadinya kenaikan penjualan yang diikuti dengan kenaikan laba bersih. Selisih kenaikan penjualan sebesar 39.997.193.686 dari tahun sebelumnya, sedangkan selisih kenaikan laba bersih sebesar 24.797.091.024 dari tahun sebelumnya. Yang kedua, dari data yang diperoleh pada tabel terlihat bahwa return on asset PT Bank Oke Indonesia terdapat perbedaan antara tahun sebelum merger dan tahun sesudah merger, di mana ROA pada periode tahun 2018 yaitu sebelum merger menunjukkan angka 57,38%. Artinya dalam setiap Rp1 aset yang diinvestasikan, PT Bank Oke Indonesia akan memperoleh laba bersih sebesar 0,5738. Pada tahun 2019, yaitu tahun pada saat bank melakukan merger, mengalami penurunan sebesar 90,5% dari 57,38% menjadi minus 33,12%. Penurunan ini diakibatkan karena laba bersih mengalami penurunan dari 42.942.587.183 dari tahun sebelumnya, sedangkan selisih kenaikan aktiva sebesar 572.977.963.901 dari tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2018, yaitu tahun sesudah merger, mengalami kenaikan sebesar 45,66% dari minus 33,12% menjadi 12,54%. Kenaikan ini diakibatkan karena laba bersih mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya diikuti dengan kenaikan aktiva. Selisih kenaikan laba bersih sebesar 24.797.091.024 dari tahun sebelumnya. Sedangkan selisih kenaikan aktiva sebesar 1.136.334.339.476 dari tahun sebelumnya. Yang ketiga, terdapat data yang diperoleh pada tabel terlihat bahwa return on equity pada PT Bank Oke Indonesia terdapat perbedaan antara tahun sebelum merger dan tahun sesudah merger, di mana tingkat pengembalian atas ekuitas periode tahun 2018, yaitu sebelum merger menunjukkan angka sebesar 1,63%, artinya dalam setiap Rp1 modal yang diinvestasikan, PT Bank Oke Indonesia akan memperoleh laba bersih sebesar 0,0163. Lalu pada tahun 2019, yaitu tahun pada saat bank melakukan merger, mengalami penurunan sebesar 2,47% dari 1,63% menjadi minus 0,84%. Penurunan ini diakibatkan karena laba bersih mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang diikuti dengan kenaikan ekuitas. Selisih penurunan laba bersih sebesar 42.989.587.183 dari tahun sebelumnya. Sedangkan selisih kenaikan ekuitas sebesar 430.938.732.822 dari tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2020, yaitu tahun sesudah merger, mengalami kenaikan sebesar 1,15% dari minus 0,84% menjadi 0,31%. Kenaikan ini diakibatkan karena laba bersih mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, diikuti dengan kenaikan aktiva. Selisih kenaikan laba bersih sebesar 24.797.091.024 dan tahun sebelumnya, sedangkan selisih
kenaikan ekuitas sebesar Rp500.098.602.297 dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, perbandingan rasio pada PT Bank Oke Indonesia sebelum dan sesudah merger. Yang pertama, net profit margin adalah rasio yang mengukur seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan dari total penjualan. NPM turun dari 11,42% menjadi 3,16%, menunjukkan profitabilitas yang menurun signifikan. Ini mengindikasikan kesulitan perusahaan dalam mengelola biaya pasca merger. Yang kedua, return on asset mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan total asetnya untuk menghasilkan laba. ROA turun dari 57,38% menjadi 12,54%, menunjukkan penurunan efisiensi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan laba setelah merger. Yang ketiga, return on equity. ROI menunjukkan sejauh mana perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri atau modal pemegang saham. ROI turun dari 1,63% ke 0,31%, menunjukkan merger belum meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Ini perlu diperhatikan agar modal dikelola lebih efisien. Yang terakhir, kesimpulan dari presentasi ini yaitu dalam pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa merger Bank Dinar Indonesia Tbk dan Bank Oke Indonesia Tbk oleh Apro Finansial bertujuan membentuk bank yang lebih kuat, efisiensi, dan kompetitif, terutama dalam pembiayaan LKM dan UKM. Secara hukum telah sesuai regulasi dan tidak menimbulkan benturan kepentingan. Di sisi keuangan, merger sempat menurunkan profitabilitas NPM, ROA, dan ROE. Nah, pada tahun 2019, namun mulai pulih di tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa integrasi membutuhkan waktu dan strategi yang tepat. Jika dikelola dengan baik, merger ini berpotensi mendorong pertumbuhan jangka panjang dan memperkuat posisi di industri perbankan nasional. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.